Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada waktu luang untuk saya wawancara. Insya Allah mari kita laksanakan. Kapan mau daftar haji? Saya daftar haji itu tahun 2010. Selesai pendaftaran berapa tahun untuk menunggu pemberangkatan haji? Saya daftar tahun 2010, kemudian dijadwalkan tahun 2016 berangkat. Ternyata tahun 2016 masih masuk daftar list, akhirnya berangkat tahun 2017. Jadi tahun 2010 ke 2007 tahun. Mendaftar pada bank atau lainnya? Mendaftar pada BRI Syariah. Bagaimana caranya menabung atau dengan cara lainnya dan berapa nominalnya? Waktu itu daftarnya di BRI Syariah itu 20 juta, waktu itu masih 20 juta. Kalau sekarang kan sudah pertama kali daftar untuk mendapatkan nomor porsi. Jadi menabung itu ada dua cara ya. Yang pertama hanya menabung untuk persiapan daftar haji. Yang kedua adalah menabung untuk mendapatkan porsi. Jadi saya ikut yang kedua yaitu menabung. Nah, untuk mendapatkan nomor porsi itu nominalnya harus jelas. Dulu waktu sebelum tahun 2010 itu daftar itu pertama harus 20 juta. Tapi sekarang sudah 25 juta. Jadi waktu saya mendaftar dulu pertama kali daftar bayar 20 juta langsung dapat porsi, nomor porsi dan nomor tahun. Langsung nomor tahunnya 2016 berangkat. Tapi ternyata masih masuk daftar tunggu, jadi berangkat tahun 2017. Persiapan apa saja sebelum berangkat haji? Persiapan berangkat haji yang pertama kali adalah jaga kesehatan dulu, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Jadi yang paling diutamakan adalah yang pertama adalah persiapan fisik sehat. Yang kedua adalah persiapan ilmu, karena kita berangkat itu kalau tanpa ada ilmu di sana nggak bisa melakukan apa-apa, eman-eman, karena kita nunggunya lama, bayarnya mahal, ternyata di sana hanya main-main tok, kita nggak bisa apa yang dapat. Yang ketiga adalah persiapan biaya. Lakukan manasik atau tidak? Berapa kali dan di mana? Kalau kita ikut haji reguler itu pemerintah biasanya sudah menyediakan 3 kali manasik. Jadi satu bulan sebelum kita berangkat itu biasanya kita sudah mulai diajarkan manasik oleh pihak pemerintah. Tapi beberapa orang secara mandiri itu modelnya kayak les gitu. Jadi kita ikut KBIH namanya, jadi kelompok bimbingan haji. Nanti di sana lebih diajarkan lebih secara terperinci dan ada bimbingan-bimbingan sampai di tempat naik haji. Jadi di Mekah sama di Madinah ada yang bimbing. Pada saat pemberangkatan haji mendapatkan gelombang 1 atau 2? Waktu ikut gelombang pertama, gelombang 1. Jadi ke Madinah dulu. Apa saja yang dicek pada saat cek kesehatan? Pada saat kesehatan kita di puskesmas, tentu saja cek laboratorium darah, kemudian periksa ronsen. Jadi diperhatikan dulu, biasanya kan ada beberapa penyakit-penyakit seperti penyakit keturunan kencing manis, kemudian penyakit hipertensi. Itu kan takutnya nanti mempengaruhi ritual kita beribadah, jadi tetap dicek. Saat terbang ke Madinah menggunakan pesawat apa dan kapan itu terjadi? Karena ikut gelombang pertama, jadi ikut pesawat waktu itu ikut Lion Air, kemudian turunnya langsung ke Madinah. Berangkatnya tentu karena gelombang pertama sekitar 10 hari sebelum waktu wukuf. Pada saat di Madinah apa saja yang dilakukan? Di Madinah itu kan sebetulnya bukan termasuk dalam ritual haji, tapi kita bisa mengambil mikot dari umrah, kita berangkat dari haji dari Madinah. Di Madinah itu karena kotanya kota Rasulullah, jadi di sana banyak tempat-tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi. Misalnya ziarah ke bukit-bukit magnet, kemudian kita bisa berziarah ke banyak tempat lah, seperti
tempat-tempat waktu Rasulullah bertempur, kemudian beberapa masjid-masjid yang didirikan oleh Rasulullah kita ketemu di sana di Madinah. Apakah Anda ikut ziarah atau berkunjung ke tempat-tempat bersejarah Islam? Oh, harus wajib iman-iman kalau kita nggak berangkat. Dan itu memang sama pemerintah sebetulnya kita dapat jatah. Jadi siapapun yang berhaji dengan haji reguler itu sebetulnya mereka sudah mendapatkan jatah untuk berziarah. Cuman karena kita ikut lagi KPIH, sama KPIH dijadi lagi, jadi kita kesana 2 kali. Bagaimana perjalanan haji dari awal hingga akhir? Perjalanan haji itu sebetulnya ada 2. Di Indonesia itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kloter atau tahap pertama. Kalau tahap pertama itu biasanya jamaah haji dari Indonesia itu turunnya langsung ke Madinah. Jadi dibagi dulu, jadi dia turunnya ke Madinah dulu, nanti setelah dari Madinah kita selama 40 menjalankan sholat waktu 40 hari di sana. 40 waktu, bukan 40 hari, 40 waktu baru kita nanti berangkat ke Mekah. Lah berangkat ke Mekah itu kita ngambil umroh, karena umrohnya kan umroh duluan. Umroh itu kan melaksanakan ritual dengan mengambil mikot. Jadi mikotnya ngambilnya dari Madinah. Kemudian yang gelombang kedua itu dari Indonesia langsung menuju ke Mekah. Nanti baru dari Mekah kita pulangnya mampir ke Madinah dulu. Jadi ada 2 hal. Apakah ada tantangan atau halangan saat mengikuti haji? Apa? Sudah boleh ceritakan sampai kembali ke Indonesia. Sebetulnya tantangan terbesar itu adalah perbedaan suhu mungkin ya, karena di Indonesia kan suhunya seperti ini, di sana panas. Dan yang kedua adalah tantangan bahasa. Tapi enaknya bahasa di sana karena orang-orang di Mekah itu rata-rata jamaah terbanyak itu Indonesia. Jadi mereka sudah bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Cuman yang membuat sulit adalah bahasa-bahasa yang misalnya kita tersesat itu susah untuk dicari tempatnya bagaimana, karena rata-rata orang-orang Mekah atau Madinah itu nggak bisa berbahasa Inggris, sedangkan orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab dan nggak bisa bahasa Inggris. Adapun kalau misalnya bahasa Inggris, sebetulnya bahasa Inggris itu kan bahasa internasional, ternyata mereka nggak bisa pakai. Jadi kalau kita bahasa Inggris pun di sana nggak bisa dipakai karena nggak bisa. Itu tantangan yang kedua. Yang ketiga karena ini ibadah fisik, jadi tantangan terberat adalah fisik. Jadi butuh vitalitas badan yang bagus, karena ini betul-betul menguras energi ya. Jadi tantangan terberatnya adalah jaga fisik. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama.